Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Malam ini ditakdirkan untuk gelisah. Feng Yuanzai. Di kamar pribadi. Nyonya Cuyun melihat berita yang baru saja kembali, dan ekspresi kegembiraan muncul di alisnya. Tuan, orang-orang saya telah menerima berita yang tepat. Baru setengah jam yang lalu, seorang pria yang dicurigai sebagai hantu TB, Chusiro, muncul di dekat Eli Hulu di kota. Dia mengulangi pesan itu secara rinci. Zhuge King, yang duduk di seberangnya, tampak jauh lebih santai, dan segera bangkit dan berkata, aku akan pergi melihatnya. Bicara dan pergi. Hulu Eli. Tunggu, kenapa aku lupa, bukankah orang itu tempat Suyi di Hulu Eli? Nyonya Cuyun tiba-tiba menamparkan dahinya, dan ketika dia hendak mengingatkan Zhuge King, sosok yang terakhir sudah lama menghilang. Lupakan saja, lebih baik memiliki satu hal kurang dari satu hal, terutama hal tentang anak bermarga Su itu, jika kamu tidak mencampurnya, kamu tidak akan mencampurnya. Kecantikan Nyonya Cuyun berubah untuk sementara waktu. Ketika dia memikirkan dua hal berdarah yang terjadi di Istana Sanhe, dia hanya merasa kepalanya sebesar pertarungan, dan suasana hatinya menjadi tertekan. Pak, sudah diperiksa, Su Gongzi sekarang tinggal di Hulu Eli. Di tengah malam, di sebuah penginapan di kota, Zhang Yiren berbicara dengan suara yang dalam. Anda tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Zhang Yiren berkata sambil tersenyum, bawahan saya sudah menyiapkannya untuk Anda. Ngomong-ngomong, Tuan, apakah Anda akan mendapatkan sesuatu dari perjalanan ke King He Sword Mansion ini? Chen Zhengdao, saya memang menemukan beberapa bibit yang bagus, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi di Mu Changtu. Kecelakaan. Zhang Yiren tercengang. Mu Changtu telah merencanakan untuk mengundurkan diri sebagai Raja Istana, jadi dia tinggal di pengasingan di pegunungan dan hutan, mengabdikan dirinya untuk Kendo, dan tidak lagi memiliki perselisihan di dunia. Chen Zeng sedikit mengernyit, dikatakan bahwa dia dikalahkan oleh seorang pemuda yang sangat kuat, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui siapa pemuda ini. Zhang Yiren menarik napas dalam-dalam dan berkata, Mu Changtu dikenal sebagai King He dengan pedang untuk menghancurkan setengah kota, betapa kuat dan kokohnya fondasi seni bela diri, keberadaan yang telah terkenal selama bertahun-tahun, telah dikalahkan. Bagaimanapun juga, orang-orang yang tak terkalahkan di dunia ini adalah minoritas. Ekspresi Chen Zeng tenang dan datar, sekuat seni bela diri bawaan, siapa yang berani mengatakan tidak? Adapun dewa-dewa tanah itu, mereka ditakdirkan untuk melalui banyak rintangan dan pasang surut sebelum memulai jalan kultivasi Yuan Dao. Pelatihan. Setelah jeda, dia menghela nafas pelan, namun, saya tidak menyangka bahwa Mu Changtu akan dikalahkan oleh seorang pemuda, dan saya tidak tahu seberapa suci pemuda ini. Zhang Yiren berkata tiba-tiba, Tuan, mungkinkah? Tuan Su. Chen Zeng tercengang, dan berkata, sulit untuk mengatakan, menurut apa yang Anda katakan, meskipun Sui memiliki kekuatan untuk membunuh seorang master dengan pedang, orang yang dia bunuh di kapal pembangunan pada waktu itu sudah di akhir kekuatannya. Bisa menang karena dia mengambil keuntungan besar. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bicarakan itu, ketika saya mengunjunginya besok, tanyakan saja. Ombak membasuh pasir. Sebuah rumah bordil yang sangat terkenal di Kabupaten Yunhe. Di ruang rahasia, Cha Jin terbatuk tajam, wajahnya yang cantik pucat dan hampir transparan, dan ada jejak kelelahan dan rasa sakit di antara alisnya. Hari ini, meskipun dia cukup beruntung untuk melarikan diri dari Zuoan Xiaoju, dia juga merusak organ dalamnya karena teknik terlarang. Di satu sisi, seorang pemuda tampan dan feminin dengan jubah merah membenci, Suyi itu terlalu kejam. Dia berusia sekitar 20 tahun, dengan rambut panjang longgar dan sabuk giok di pinggangnya. Ketika dia melihat brokat teh, dia merasa kasihan. Aku mengambil keuntungan darinya, dan dia secara alami membencinya. Cha Jin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, tapi sekali lagi, saya bahkan tidak berpikir bahwa di Kabupaten Yunhe, tempat terpencil di Dazu, ada karakter yang menakutkan seperti dia. Pria muda berjubah merah terdiam beberapa saat, dan berkata, apakah Anda pikir dia,
seperti King Jin, adalah keturunan dari tempat suci pertama dinasti Zhou besar, Sekte Pedang Qianlong. Mata indah Cha Jin menyipit, dan dia menggelengkan kepalanya. King Jin juga merupakan alam pengumpulan Qi, tetapi kekuatan tempurnya hanya dapat bersaing dengan karakter Grandmaster paling banyak, tetapi Sui berbeda, membunuh Grandmaster semudah membunuh ayam dan monyet. Matanya berkilat dengan kenangan, kakak senior, Anda tidak tahu, Sui hanya seorang bocah lelaki berusia 17 tahun, tetapi ketika menghadapinya, saya sebenarnya memiliki semacam wajah seperti dewa di langit. Merasa. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, namun, saya harus mengakui bahwa Sui ini memang karakter yang jahat, ditambah Qin Wenyuan dan Nan Wenxiang, tuan yang mati di tangannya. Sudah ada 3 karakter. Di sekte kami, hanya 7 putra roda bulan, memiliki kemampuan seperti itu. 7 bulan. Biografi sejati paling inti dari 7 anggota sekte roda bulan, yang dikenal sebagai matahari terik dari generasi muda sekte, dan seorang jenius tak tertandingi yang dapat dengan mudah menunjuk ke ranah Yuan Dao di masa depan. 7 putra bulan. Mata Cha Jinmei bersinar dengan rasa iri yang tak terlihat. Kekuatan dunia tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan praktik di luar dunia. Seniman bela diri di dunia juga ditakdirkan untuk tidak mungkin dibandingkan dengan yang kuat dalam kekuatan kultivasi. Kesenjangannya sangat besar, seperti 2 dunia. Tiba-tiba, Cha Jin batuk lagi, dan wajah bunga itu suram. Melihat ini, pemuda berjubah merah menunjukkan kebencian yang tak terbatas di alisnya, dan berkata, besok, aku akan pergi menemui Sui ini sebentar. Jangan. Wajah Cha Jin sangat berubah, kakak senior, pria itu terlalu menakutkan, apalagi peran sepertimu yang baru saja menjadi master, dia adalah master tua, dan dia bukan lawannya, jadi jangan impulsif. Jangan khawatir, aku tidak cukup bodoh untuk bertarung. Pemuda berjubah merah berkata dengan lembut, saat aku meninggalkan sekte kali ini, aku membawa harta karun. Dengan harta ini, bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, itu cukup untuk melukainya. Berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan pedang terbang 7 inci muncul, tubuh pedang ditutupi dengan pola jimat awan yang padat dan aneh, bersinar dengan kilau biru yang berdebar kencang. Menghancurkan jimat pedang. Brokat teh bergerak. Ini adalah harta rahasia yang dibuat oleh para dewa tanah, dan itu berisi kekuatan mengerikan yang cukup untuk membunuh tuannya. Karakter di bawah tuan tidak bisa menahan kekuatan pedang ini sama sekali. Menurut Tuan Zhao, pedang ini dapat digunakan 3 kali, kali ini, mari kita coba Sui ini. Mata pemuda berjubah merah itu bersinar. Namun, ketika dia memikirkan harta rahasia seperti itu, tetapi disia-siakan untuk Sui, dia selalu merasa sedikit tidak berharga. Kakak senior, saya masih berpikir bahwa itu adalah pilihan terbaik jika kita bisa menarik Sui ke kamp kita. Cha Jin berkata dengan serius. Kamu tidak mengerti, saudari junior, tampaknya semua karakter ini sombong, mata mereka lebih tinggi dari atas, hanya dengan kekuatan nyata mereka dapat dipaksa untuk menundukkan kepala. Pemuda berjubah merah berkata dengan dingin. Cha Jin menghela nafas dalam hatinya, tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya. Malam memudar, dan cahaya fajar muncul. Di luar gang hulu. Chu Shiro menguap dan berkata dengan malas. Dia bangun pagi-pagi hari ini, mengunjungi lingkungan itu, dan setelah konfirmasi berulang kali, dia akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada karakter yang layak diwaspadai di halaman tempat Wang Yunqi pergi. Mata Taoi Sueheng berkilat. Liu Xianglan berkata sambil tersenyum, masalah ini mudah ditangani, mari kita pergi ke halaman itu dulu, dan merasakan detail dari orang-orang muda itu. Jika mereka benar-benar orang yang merepotkan, kami akan segera mengungsi. Jika tidak, kami dapat menempati halaman itu, menunggu kelinci, dan menunggu Wang Yunqi datang ke pintu. Baik. Shenzhen Sueheng ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Jika orang-orang muda itu benar-benar memiliki peran yang cukup untuk mengancam mereka, bahkan jika Wang Yunqi muncul, saya khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memulai. Dalam analisis terakhir, yang terbaik adalah memahami situasinya terlebih dahulu.
Orang asli Sueheng memperingatkan, bersikap sopan nanti, jangan biarkan orang salah mengira bahwa kita sedang mencari masalah. Berbicara, dia telah melangkah ke hulu Eli. Chu Silang dan Liu Xianglan mengikuti. Siapa? Di halaman, suara Huang Qianjun terdengar. Sueheng yang asli tersenyum dan berkata, orang tua itu adalah penduduk terdekat. Tadi malam, seorang pedagang pangsit meninggal secara tragis di jalan di luar gang ini, jadi saya datang untuk mengunjungi lingkungan itu untuk melihat apakah saya dapat menemukan sesuatu yang berhubungan dengan si pembunuh. Petunjuk. Tidak ada yang salah dengan ini, karena Wang Yunqi lah yang membunuh penjual itu. Di halaman, Huang Qianjun memandang Suyi yang sedang beristirahat di paviliun. Mata Suyi sedikit menyipit. Tadi malam, Nan Wenxiang dibunuh terlebih dahulu untuk menakut-nakuti Cha Jin, diikuti oleh Wang Yunqi. Serangkaian peristiwa ini membuat Suyi sadar bahwa akan sulit bagi Zuo An Xiaoju untuk tenang di periode waktu berikutnya. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang datang ke pintu pagi ini. Saudara muda Feng, kamu dan Xiaoran kembali ke kamar dulu. Suyi berkata, dan melambai pada Huang Qianjun, memberi isyarat kepada Huang Qianjun untuk membuka pintu. Dia ingin melihat siapa yang datang. Mencicit gelombang. Pintu terbuka. Huang Qianjun melirik 3 orang di luar pintu, hatinya membeku, dan dia berkata sambil tersenyum, berani menanyakan nama ketiga tetangga. Bolehkah aku masuk dan bicara? Shenzhen Sueheng sedikit membungkukkan tangannya dan tersenyum hangat. Huang Qianjun berkata dengan senyum hangat, saya tidak sopan, silakan masuk dengan cepat. Berbicara, mereka menyapa Sueheng yang asli dan yang lainnya. Siapa ini? Sueheng yang asli melihat Suyi berbaring di kursi rotan di paviliun sekilas. Ini anakku. Huang Qianjun berkata dengan lembut. Sueheng yang asli menghela nafas, melangkah maju, berhenti di luar paviliun, tersenyum dan berkata, saya telah melihat putranya sebelumnya. Suyi duduk di sana tanpa bergerak, dengan ekspresi datar, katakan padaku, mengapa kamu datang ke sini? Murid Sueheng menyusut. Liu Xianglan di samping berkata sambil tersenyum, lihat, adik laki-laki ini juga seorang tuan yang tidak bisa menggosok pasir di matanya. Jika kita menyembunyikannya lagi, itu akan memalukan. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada labu yang membangkitkan jiwa di samping pinggang Suyi, dan warna aneh muncul di kedalaman matanya yang indah. Saat Liu Xianglan membuka mulutnya, suasana di halaman tiba-tiba menjadi halus. Daois tua, jangan khawatir lagi, hanya ada 4 orang di halaman ini, dan 2 lelaki kecil terlemah bersembunyi di ruangan itu. 2 sisanya. Sikap Chu Silang malas, matanya main-main. Buka pintunya untuk kita, ini adalah tahap akhir dari alam yang menggerakkan darah, dan untuk putra di paviliun, ini adalah tahap awal mengumpulkan alam Qi. Setelah jeda, dia menunjuk ke labu yang membangkitkan jiwa di pinggang Suyi, lihat ini lagi, ini adalah harta yang dicuri oleh orang tua ini, Wang Yunqi dari pintu. Dari sini disimpulkan bahwa mereka pasti memiliki hubungan dengan Wang Yunqi. Kami datang tepat kali ini. Bagaimanapun, Chu Shiro duduk di bangku sesuka hati, meregangkan pinggangnya dengan malas, dan seluruh orang menjadi semakin santai. Saya tidak tahu, mungkin saya pikir dia adalah penguasa tempat ini. Penampilan kasual menunjukkan mentalitas tak kenal takut dan menang. 4 orang kecil seperti ini benar-benar tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Mata indah Liu Xianglan berputar, tersenyum. Senyum di wajah Taois Sueheng memudar, dia menghela nafas panjang, dan mengingatkan, hati-hati, itu bukan hal yang buruk, apa yang aku katakan barusan, kalian berdua sopan, jangan takut teman-teman kecil ini. Chu Shiro mendengus acuh tak acuh. Liu Xianglan mengedipkan mata pada Huang Ganjun, tersenyum memabukkan, adik laki-laki, melihat kulit halus dan daging lembutmu benar-benar membuat keluarga budak merasa gatal, ketika bisnis selesai, mari kita cari seseorang bagaimana kalau minum di tempat pribadi. Dia sengaja meluruskan pinggang rampingnya, sehingga sepasang pasangan yang menjulang tinggi di depan dadanya tampak menunjukkan tanda-tanda robeknya saku rok. Ini membuat mata Chu Shiro hampir jatuh, dia tanpa sadar mengeluarkan selangkangannya, dan mengutuk pelacur. Apakah kamu dari dukun Yin? Huang Qianjun berkata dengan terkejut.
Melihat penampilannya yang terkejut, Liu Xianglan tidak bisa menahan tawa dan berkata, tentu saja, Wang Yunqi tidak menyebutkan nama kami kepada Anda. Huang Qianjun menggelengkan kepalanya. Kamu turun. Di paviliun, Sui berkata dengan santai. Huang Qianjun buru-buru kembali ke kamar. Tidak ada yang menghentikan mereka. Taois Sueheng dan yang lainnya semuanya sangat santai dan tenang, dan mereka tidak khawatir tentang gelombang seperti apa yang bisa dibuat oleh orang-orang muda ini. Bagaimana kalau aku pergi mengobrol dengan anak itu sendirian dulu? Liu Xianglan menggigit bibir merahnya dengan ringan, mengedipkan mata seperti sutra. Bisnis pertama. Taois Sueheng mengerutkan kening dan memarahi. Dia memandang Sui dan bertanya sambil tersenyum, teman kecil, bisakah kamu memberitahu kami tentang hubunganmu dengan Wang Yunqi? Sui berkata dengan acuh tak acuh, aku juga menunggunya, aku tidak memikirkannya, tetapi kamu datang lebih dulu. Tunggu dia. Taois Sueheng berpikir, jadi, dia akan segera datang lagi. Tidak jelas. Sui bertanya, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Dilacak secara alami. Chusiro berkata dengan malas. Sui tiba-tiba berkata, sepertinya Anda memiliki metode rahasia yang dapat menangkap jejak Wang Yunqi, tidak heran. Chusiro dengan bangga berkata, anakmu masih sedikit cerdas, tetapi metode ini sama sekali tidak berharga bagiku. Sakit, kamu terlalu banyak bicara. Taois Sueheng mengerutkan kening dan menegur. Chusiro tersenyum tidak setuju. Kamu sepertinya tidak takut sama sekali pada kami, kenapa begitu? Taois Sueheng tidak bisa tidak berkata, dia selalu merasa bahwa Sui tampak agak terlalu tenang. Kenapa takut? Sui tersenyum, sudah terlambat bagiku untuk bahagia. Pada saat ini, Chu Silang dan Liu Xianglan juga menyadari ada sesuatu yang salah, dan menatap Sui. Mata Taois Sueheng berkedip, senang. Sui mengambil gelas anggur dan meminumnya dan berkata, saya khawatir saya tidak dapat menemukan Wang Yunqi, dan Anda memiliki metode rahasia untuk menangkap beberapa jejaknya. Bukankah ini sesuatu yang membahagiakan? Taois Sueheng, mereka semua sedikit tercengang, dan beberapa dari mereka tidak bisa mengerti. Apa ini? Bukankah anak ini bersama Wang Yunqi? Tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar halaman. Tuan Muda Su ada di sini. Suara yang berani dan kasar terdengar di luar halaman. Taois Sueheng dan hati mereka semua tercengang, tetapi mendengarkan suara itu, mereka mengenali bahwa itu bukan Wang Yunqi. Pintunya tidak dikunci, Komandan Zhang, silakan masuk. Sui berkata dengan santai. Dia juga sedikit terkejut, mengapa Zhang Yiren datang. Gerbang halaman didorong terbuka dari luar. Setelah itu, dua sosok muncul. Dia mengenakan seragam tua, sosoknya lurus seperti pistol, matanya sedingin listrik, lurus seperti gunung yang curam dan sepi, dan tubuhnya sangat mematikan. Markis Wuling, Chen Zheng. Selain dia adalah Zhang Yiren, yang tinggi, dengan kulit perunggu dan wajah penuh angin dan es. Persetan. Ketika saya melihat Chen Zheng, Chusiro, hantu sakit-sakitan yang masih malas dan nakal sebelumnya, menggigil di mana-mana, bangkit seperti pantat yang terbakar, dan tanpa sadar bergegas ke sisi Taois Sueheng, wajahnya berubah liar. Chen. Liu Xianglan juga seperti tikus yang melihat kucing, sangat ketakutan sehingga tubuhnya yang halus bergetar, kulit kepalanya mati rasa, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan cara yang buruk. Tenang. Sueheng minum sedikit. Namun, wajahnya juga tidak menentu, tubuhnya yang duduk di bangku batu itu tegang, dan dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Markis Wuling. Salah satu pejuang paling berani dan baik di antara nama keluarga Hou di luar Dazu 18 Tehrot. Prestise semacam itu, seluruh dunia, siapa yang tidak tahu? Taois Sueheng, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa di gang yang tidak biasa ini, di halaman yang tidak biasa, mereka bertemu Chen Zheng, seorang pria besar dengan tangan berdarah. Untuk sementara, mereka terbiasa melihat angin dan ombak, dan mereka semua merasa tercengang saat ini, mengira mereka datang ke tempat yang salah. Saya melihat pemandangan seperti itu segera setelah saya memasuki pintu, yang membuat Chen Zheng mengerutkan kening. Matanya seperti kilat tajam saat dia melirik Chusiro dan yang lainnya.
Tuan Muda Su. Zhang Yiren juga memperhatikan bahwa suasananya tidak benar, tetapi dia tidak peduli. Su Yi, yang berdiri dari kejauhan, menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu datang tanpa diundang, jangan kaget. Su Yi mengangguk dan berkata, jangan sopan, Komandan Zhang. Ini markisku. Zhang Yiren memperkenalkan dengan ekspresi serius, Tuan Hou, ini Tuan Muda Su. Chen Zeng memandang Su Yi sejenak, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, terakhir kali di atas kapal, berkat upaya Tuan Su untuk membalikkan keadaan, Chen selalu bersyukur untuk ini, jadi dia datang untuk memberi hormat. Berbicara, dia melambaikan tangannya, Yiren, berikan hadiah kami. Zhang Yiren maju dengan kotak giok dan berkata sambil tersenyum, ini adalah tanduk tunggal, rusa api biru, tingkat keempat. Taois Sueheng dan mereka semua tersentak. Markis Wuling benar-benar datang untuk memberikan hadiah secara langsung. Dan segera setelah ditembak, itu adalah materi spiritual paling penting pada monster tingkat keempat. Siapa pemuda ini, bagaimana dia bisa memiliki wajah sebesar itu? Terima kasih. Su Yi sedikit menangkupkan tangannya dan menunjuk ke kursi di halaman, kalian berdua, silakan duduk. Chen Zeng dan Zhang Yiren mengambil tempat duduk mereka. Melihat Su Yi memegang teko untuk membuat teh, Zhang Yiren segera bangkit dan berkata sambil tersenyum, biarkan aku datang. Su Yi tidak menolak. Tuan Muda Su, siapa ketiganya? Chen Zeng memandang Taois Sueheng dan yang lainnya. Dalam sekejap, Taois Sueheng dan yang lainnya semua gemetar, hati mereka terangkat ke tenggorokan, dan mereka siap berperang. Mereka berasal dari Yin Samen, dan aku baru saja melihatnya. Su Yi berkata dengan santai. Suasana tiba-tiba ditekan. Mata Zhang Yiren bersinar terang. Chen Zeng duduk di sana dengan tenang, tetapi ada kilatan petir yang menakutkan di matanya. Tuan Chen Zeng, saya di sini bukan untuk mempermalukan Tuan Muda Su ini, tetapi untuk menanyakan keberadaan Wang Yunqi. Taois Sueheng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Su juga bisa bersaksi. Su Yi tersenyum dan berkata, aku hanya butuh bantuan mereka untuk menemukan Wang Yunqi. Aku baru saja membicarakan ini. Chen Zeng sedikit mengernyit, dan berkata, berani bertanya pada putranya, siapa Wang Yunqi? Su Yi berkata dengan santai, pengkhianat dukun Yin, dia memiliki sesuatu yang aku butuhkan. Chen Zeng samar-samar mengerti, dan berkata, lalu ketiga orang ini setuju untuk membantu. Taois Sueheng mereka dengan cepat berkata, tentu saja. Chen Zengdeng terlalu malas untuk memperhatikan ketiga sosok jahat ini. Dia melihat kembali ke Su Yi dan berkata, Tuan Muda Su, kemarin saya pergi ke rumah pedang King He untuk mengunjungi Mu Changtu, dan saya mendengar bahwa dia kalah dari seorang pemuda misterius, beranikah Anda bertanya apakah Anda pernah mendengarnya? Masalah ini. Zhang Yiren juga melihat ke atas. Su Yiyun berkata dengan tenang, jika kamu bertanya kepada orang yang membuatnya menundukkan kepalanya dan mengaku kalah, itu pasti aku. Benar saja, Yiren melakukannya dengan benar. Chen Zeng tertegun, dan tidak bisa menahan perasaan emosi. Bagaimana mungkin seorang pemuda di Qi Gathering Realm bisa mengalahkan master seni bela diri seperti Mu Changtu? Tidak heran jika Mu Changtu dikalahkan, dan dia ingin mundur sebagai kepala istana, jelas dia dipukul. Tuan Muda Su benar-benar membuatku semakin takjub. Zhang Yiren juga kagum, dengan rasa hormat di antara alisnya. Mendengar percakapan mereka, Taois Sueheng dan yang lainnya tersambar petir. Baru saja, mereka memandang Su Yi seperti semut, berbicara dan tertawa dengan bebas, dan mereka tidak menganggap serius Su Yi. Siapa yang mengira bahwa anak ini sebenarnya adalah bajingan yang kejam? Untungnya, saya dengan hati-hati mengingatkan mereka untuk bersikap sopan, sehingga mereka tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Taois Sueheng diam-diam bersukacita. Chusiro menelan ludah, betisnya gemetar, jika mungkin, dia lebih suka melarikan diri sekarang, semakin jauh semakin baik. Liu Xianglan ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata, siapa nama ibumu? Untungnya, tidak ada yang memperhatikan mereka bertiga saat ini, apakah Su Yi atau Chen Zeng, sama sekali mengabaikan mereka. Ini memberi mereka sedikit ketenangan pikiran,
Tetapi mereka juga merasa malu dan marah karena harga diri mereka diinjak-injak. Setelah beberapa saat menyapa, Chen Zeng tiba-tiba bertanya, "Saya ingin tahu apakah putra Anda tertarik pergi ke Suetu Yaoshan untuk berburu setan?" Sang pemburu. Su Yi bingung. Sebelum Chen Zeng bisa berbicara, Zhang Yiren tersenyum dan menjelaskan dengan cepat. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima